Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Takirin Anwari dengan NIM 23131366. Oke, di sini saya akan kembali menjelaskan learning journal pada minggu ini tentang strategi penyusunan TOR peliputan untuk berita dan artikel pada media massa. Kita langsung masuk ke materinya saja. Itu yang pertama itu ada definisi TOR. Dalam konteks media massa, apa sih definisi dari TOR? Jadi TOR itu singkatan dari Terms of Reference, yang mana TOR ini itu suatu dokumen perencanaan. Baik, selanjutnya itu ada manfaat TOR dalam meliputi berita dan artikel pada media massa. Tentunya TOR juga membantu menetapkan tujuan yang jelas, mengelola ekspektasi redaksi dan pembaca, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses jurnalistik. Dengan demikian, TOR memastikan kualitas, konsistensi, dan juga integritas konten yang dihasilkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap media massa. Oke, selanjutnya itu manfaat TOR dalam peliputan berita dan artikel pada media massa. Yang pertama itu kita dapat menentukan fokus dan tujuan. Nah, dengan ini TOR dapat berfungsi sebagai panduan awal supaya penulis memiliki arah yang jelas dalam menentukan tujuan, topik, dan juga target pada audiens, sehingga tidak perlu menebak kebutuhan klien ataupun editor. Yang kedua itu menghindari kesalahpahaman. Dengan ini TOR menyatukan persepsi semua pihak yang terlibat seperti halnya editor, penulis, dan juga narasumber, sehingga dapat mencegah perubahan mendadak ataupun konflik karena perbedaan interpretasi. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi. Nah, dengan ini TOR atau penulis juga bisa langsung merancang struktur tulisan dan juga riset secara tepat, menghemat waktu dan sumber daya dalam proses penulisan. Yang keempat itu alat evaluasi dan monitoring. TOR juga dapat membantu mengevaluasi hasil tulisan apakah sudah sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup, serta memudahkan monitoring agar tetap pada jalur yang benar. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah dalam menyusun TOR untuk berita media massa. Yang pertama itu kita dapat menentukan topik. Nah, dengan ini kita dapat menentukan tema besar liputan yang jelas, singkat, dan juga mencerminkan inti daripada masalah. Yang kedua itu kita dapat menentukan latar belakang masalah, menjelaskan inti masalah secara ringkas agar tim yang tidak mengikuti rapat perencanaan tetap memahami konteksnya. Yang ketiga itu ada angle, pengambilan sudut pandang. Dengan ini kita dapat memilih satu sudut pandang yang relevan supaya kita dapat fokus dan juga sesuai dengan urgensi, konteks zaman ataupun ciri khas daripada media. Yang keempat itu pembagian tulisan. Dengan ini kita dapat mengatur alokasi sumber daya dan waktu, terutama jika liputan itu membutuhkan laporan yang mendalam dengan pembagian yang terstruktur. Yang kelima itu narasumber. Dengan ini kita dapat memilih narasumber berdasarkan kompetensi dan relevansi dengan topik mulai dari pelaku, korban, saksi mata, hingga pengamat. Selanjutnya yang keenam itu daftar pertanyaan. Dengan ini kita dapat menyiapkan pertanyaan yang terfokus untuk menggali informasi dan mendapatkan kutipan langsung dari narasumber. Yang ketujuh itu data dan dokumen. Dengan ini kita juga dapat mengumpulkan data pendukung sejak awal seperti clipping, buku, ataupun dokumen yang relevan untuk memperkuat tulisan. Yang kedelapan itu ada observasi. Dengan ini kita dapat melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengabarkan suasana secara nyata, terutama pada media cetak, radio, ataupun TV. Yang kesembilan itu rancangan foto dan grafis. Kita dapat merencanakan elemen visual seperti halnya foto, suara, dan grafis agar sinkron dengan tulisan dan narasi. Yang ke-10 itu deadline ataupun batas waktu pengerjaan. Nah, dengan ini kita dapat menentukan batas waktu pengerjaan supaya
semua pihak itu bisa mengikuti alur kerja dan menjaga ketepatan waktu publikasi. Baik, mungkin itu saja learning journal yang dapat saya sampaikan pada minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.